Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, terima kasih kehadirannya. Jadi hari ini kita bertemu kembali di kuliah kombinatorik ya. Untuk kuliah hari ini mungkin nggak akan terlalu panjang, semoga ya. Kita akan meneruskan materi 2 minggu yang lalu terkait pengantar teori coding. Jadi seperti yang telah disampaikan sebelumnya di pertemuan sebelumnya, jadi di bagian teori coding ini kita ngapain sih? Apa kita ngoding gitu? Enggak sih, kita enggak sampai ke sana, atau bagaimana kita mengenal sintaks-sintaks di aplikasi coding itu juga tidak. Kita coba meninjau bagaimana melakukan pengkodean kodean secara matematis, dan yang bisa dilihat dalam hal ini adalah bagaimana kita membuat kode, mengkodekan sesuatu sehingga kode tersebut begitu dikirimkan, pertama dia bisa mendeteksi jika terjadi error. Yang kedua, apakah bisa dia menentukan kalau terjadi error itu sebenarnya asalnya apa. Jadi dua hal tersebut yang menjadi pokok bahasanya. Jadi kita bicara kalau kita punya informasi mau dikirim, tentu kita mau mengirim lewat apa. Kalau melewat surat, tentu informasi itu harus dikodekan dalam tulisan gitu ya. Kalau saya ingin bilang saya lapar gitu kan, suara saya lapar gitu ya, informasi saya lapar gitu, harus dituliskan. Itu sebenarnya itu sudah mengkoding bahwa saya itu adalah S gitu ya, tulisan S A Y A gitu, terus dikirim. Itu sebenarnya sudah mengkodekan. Namun secara umum kalau kita melakukan pertukaran informasi menggunakan alat elektronik gitu ya, yang kita lakukan apa? Kita mengkodekannya menjadi apa yang mereka bisa baca. Dalam hal ini adalah sinyal 01, sinyal on off gitu ya. Kan nanti informasi yang ada ya kita kodekan. Oh, saya itu apa, atau huruf A itu apa? Oh, huruf A adalah 10001 gitu. Oh, huruf B adalah 01110 seperti itu. Jadi ada proses mengubah informasi menjadi bentuk kode yang bisa dikirimkan. Itu yang kemarin kita sebut sebagai source coding. Kemudian ada yang namanya channel coding. Nah, informasi yang sudah dikodekan ini harus kita mainkan kembali nih, agar kode-kode ini kalau dikirimkan, kita bisa tahu kalau terjadi error, dan kita bisa mengembalikan, harapannya, kalau terjadi error, saya terimanya kata yang kode yang sudah error, ada perubahan, bisa nggak saya kembalikan ke kata asal. Jadi kita bahas yang seperti itu. Oke. Mungkin ada pertanyaan dulu terkait materi sebelumnya. Untuk PPT-nya belum dibagikan ya Pak di Teams? Ya, belum berarti ya. Yang minggu lalu juga ya. Nanti setelah perkuliahan ini mungkin bisa
diingatkan saja. Diingatkan kembali itu. Oke, ada lagi. Oke, kalau tidak ada, saya coba masuk ke materi hari ini. Minggu lalu kita, atau 2 minggu lalu kita sudah mengenal beberapa istilah. Ada alfabet, himpunan dari simbol-simbol yang akan kita gunakan pada kode gitu ya. Kemudian kalau saya punya kata dari alfabet dengan anggotanya key gitu ya, itu kita sebut sebagai kata QRI. Jadi kalau kita alfabetnya hanya menggunakan 0 dan 1, berarti dia 2 gitu ya, binary. Kita bicara, kemarin kita sudah punya contoh. Ini himpunan F2 sama dengan 0 dan 1 ini kita sebut alfabet. Alfabetnya. Kalau kita biasanya alfabet itu apa? A, B, C, D, E. Nah, untuk kode ini alfabetnya apa? Alfabetnya adalah 0, 1. Jadi kalau alfabet yang kita kenal simbolnya A, B, C, dan D itu simbol. Terus kalau B, A, C, A, simbol B, A, C, A saya susun. Ini berarti ini jadi kata gitu kan ya. Katanya adalah baca. Nah, ini kalau simbolnya kita susun, ini kita mendapatkan kata-katanya. Jadi ini katanya 00. Kata yang lain adalah 01, 10, 11. Nah, himpunan semua kata kode itu kita sebut sebagai bloknya. Jadi himpunan dari kata-kata kode yang mau dikirim itu kita sebut sebagai bloknya. Jadi ini kata, ini sama aja kayak tulisan baca atau saya. Itu adalah kata. Tersusun dari alfabet, anggota alfabet. Secara umum kita punya dia adalah panjang dan jumlah anggotanya menentukan nama kodenya. Kode dengan panjang katanya 2, banyak katanya 4, berarti kode 24. Ini kalau saya punya alfabet, sekarang alfabetnya 0, 1, 2, 3. Tadi kalau yang tadi 2 berarti binary, kalau 4 berarti quaternary ya. Kalau 3 trinary. Berarti ini adalah simbol. Himpunannya adalah alfabet. Komposisi susunan dari simbol-simbol ini adalah katanya, kata kode. Ininya adalah blok kodenya. Karena ini ada panjangnya 4, jumlahnya 6, berarti ini kode 46. Pada quaternary, pada alfabet F4. Itu beberapa simbol istilah yang kita gunakan. Kemudian kita ada yang namanya sebagai communication channel. Jadi kemarin ada source coding, dan channel coding gitu ya. Jadi kodenya, si kata-kata tadi kan kita mau pindahkan, mau kita transmisikan, mau kita kirimkan. Dikirimkannya itu melalui communication channel gitu ya, saluran komunikasinya. Nah, di sini saluran komunikasi atau communication channel itu adalah terdiri gitu ya, terdiri dari kalau saya mau membangun communication channel berarti saya harus punya alfabetnya dulu apa gitu ya.
Jadi apa yang mau dikirim? Simbol-simbol apa? Kalau kita punya kode binary, ya berarti yang simbolnya udah 01, 01 yang akan kirim. Kalau saya punya quaternary, berarti 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 yang akan dikirim. Nah, selain alfabetnya, jadi kita harus menentukan dulu alfabet yang mau digunakan apa. Perlu juga ada forward channel probability atau peluang saluran maju. Kita gunakan dulu istilah forward channel probability, peluang maju, peluang channel maju, yaitu peluang AJ diterima. Jadi peluang simbol AJ diterima jika AI-nya dikirim. Jadi kan kalau saya punya alfabetnya misalkan 0, 1, himpunan, si 0 ini kan dikirim ya melalui communication channel gitu ya. Nah, si 0 ini dikirim bisa, tentu harapannya dapat 0 gitu ya. Tapi bisa juga dia ternyata munculnya adalah 1. 1 juga dikirim, 1 tentu harapannya dikirim jadi 1. Tapi mungkin nyatanya kalau terjadi error ya 1 dikirim ternyata bisa berubah jadi 0. Nah, ini kita perlu kalau Anda membangun communication channel harus menentukan nih, harus punya peluangnya berapa. Ini 1 dikirim jadi 1 tuh peluangnya berapa? Oh, kalau 1 selalu dikirim selalu dapat hasil 1 ya berarti peluangnya 1. Nah, ini jangan ngomong gitu. Atau dia ternyata peluangnya 0,9. Dari 100 kemungkinan ternyata dia 90 kali dia jadi 1 dan 10 kali jadi 0. Berarti kemungkinan jadi 0-nya adalah 0,1. Jadi ini berarti peluang 1 diterima jika 1 yang dikirim adalah 0,9 kalau berdasarkan informasi yang kita coba susun. Oh, bisa juga ternyata dia emang tadi 1, 0. Jadi 0 itu kalau dikirim pasti jadi 0. Oh, berarti dia peluang 0 diterima ketika 0 yang dikirim pasti peluangnya 1. Nah, syaratnya adalah di sini kalau Anda punya communication channel gitu ya, penjumlahan dari peluang AJ diterima ketika AI dikirim itu sama dengan 1. Tapi J-nya bergerak. Jadi yang kita hitung adalah untuk semua kemungkinan AJ gitu ya, untuk semua kemungkinan yang diterima gitu ya, berarti peluang 1 diterima ketika misalkan 0 dikirim ditambah peluang Jadi kita coba untuk semua J, untuk semua kemungkinan diterima. 0 diterima ketika 0 dikirim. Ini jumlahnya harus 1 gitu ya. Jadi jumlah ini itu harus 1. Jadi kalau saya mengirim 1, istilahnya gini, kalau saya mau mengirim 0 gitu ya, 0 itu saya kirim,
peluang dia jadi 0 ditambah peluang dia jadi 1 harus nilainya 1 kan, prinsip peluang kayak gitu. Kalau jumlahnya nggak 1 gimana? Saya ngirim 0, peluang dia berubah jadi 0-nya 0,9, peluang dia jadi 1-nya 0,3. Nah, ini nggak mungkin. Berarti total peluangnya nggak 1 kan. Kalau peluang itu total dari semua kemungkinan yang ada harus 1 kan ya. Ini sifat dari peluang saja. Jadi kalau yang ini tadi communication channel bukan. Iya. Karena saya udah punya alfabetnya 01 dan peluangnya 0 itu kalau dikirimkan total peluangnya 1. 1 kalau dikirimkan total peluangnya 1. Nah, ini contoh. Nah, coba di antara dua ini yang pertama dan yang kedua yang merupakan communication channel yang mana? Berarti harus dihitung gitu ya. Peluang. Jadi kita lihat ketika 0 dikirim, peluang 0 diterima, ketika 0 dikirim, ditambah peluang 1 diterima, ketika 0 dikirim, jumlahnya berapa? Ketika 0 dikirim, 0 diterima, berarti peluangnya 0,7. 0 dikirim, 1 diterima, peluangnya 0,3. Oh, ini jumlahnya 1. Berarti ketika kasus 0 dikirim, ini aman. Nah, kita cek lagi ketika 1 dikirim. Ketika 1 dikirim, peluang 0 diterima. Ketika 1 dikirim, ditambah peluang 1 diterima. Ketika 1 dikirim, ini adalah 1 dikirim, 0 diterima, 0,4, tambah 1 dikirim, 1 diterima, 0,6. Nah, ini 1 juga. Oh, berarti yang ini ternyata communication channel. Nah, yang ini, yang B bagaimana? Saja ketika 0 dikirim, berarti P0 diterima, ketika 0 dikirim, ditambah peluang 1 diterima, peluang 0 dikirim. 0 diterima ketika 0 dikirim, berarti 0,7. 1 diterima ketika 0 dikirim, 0,4. Nah, ini jumlahnya nggak 1, berarti ini pasti bukan saluran komunikasi.
Masa total peluangnya lebih dari satu? Kan nggak mungkin ya. Jadi untuk melihat apakah sebuah channel yang dibangun gitu ya, apakah merupakan sebuah channel komunikasi, saluran komunikasi, communication channel, ya kita lihat alfabetnya apa dan sigma peluangnya itu satu enggak gitu. Nah, ada yang disebut sebagai memoryless channel, yaitu suatu saluran komunikasi atau suatu communication channel dikatakan memoryless atau tidak tanpa memori gitu ya, atau kita tidak memikirkan, tidak perlu mengingat gitu ya. Jika hasil dari setiap transmisi saling bebas. Jadi kalau pertama saya kirim 0, saya kirim gitu ya. 0 saya kirim, dia kemungkinan jadi nolnya adalah 0,4, kemungkinan jadi satunya adalah 0,6 gitu ya. Ini pengiriman pertama. Habis itu saya kirim lagi pesan, 0 juga saya kirim, ya peluangnya harus tetap, ini nggak boleh berubah. Nah ini kita sebut memoryless. Jadi dia tidak kejadian sebelumnya, pengiriman sebelumnya itu nggak berpengaruh ke pengiriman berikutnya. Sehingga peluangnya selalu tetap. Jadi peluang antar kejadiannya saling bebas. Sehingga nanti kalau saya punya kata kode ini gitu ya, kata kode misalkan ini 1001 dikirim, maka peluang saya mendapatkan 0111 ya ini tinggal saya hitung saja masing-masingnya. Adalah perkalian dari peluang yang pertama gitu ya, sama atau berubah. Kita lihat contohnya gitu ya. Ini gitu ya, misalkan saya diberikan saluran komunikasi, communication channel, dengan forward channel probability-nya diberikan pada gambar ini gitu ya. Nah, jika dia memoryless, maka peluang X diterima jika 0,110 dikirim, X diterima ketika ini kita sebut apa ya? Kita sebut Y gitu ya. Jika Y dikirim, tentu dia adalah peluang jadi ini 1 ya, karena yang diterima entry pertamanya adalah 1. 1 diterima ketika 0 dikirim. Ini saya melihat yang pertama, kemudian dikali gitu ya, peluang 0 diterima ketika 1 dikirim, dikali lagi gitu. Jadi karena saling bebas, jadi peluangnya nggak kelihatan. Ini gitu ya, peluang 1 diterima ketika 1 dikirim. Dan seterusnya gitu ya. Ini kalau saling bebas, kalau nggak saling bebas ya nggak tahu.
Siapa tahu kalau yang pertamanya dapatnya ada 1, maka peluangnya nanti berubah. Itu berarti tidak saling bebas, tidak independen. Nah, ini nanti Anda bisa hitung nilainya adalah 1 diterima ketika 0 dikirim, berarti 0 dikirim, 1 diterima adalah 0,3 gitu ya. Dikali dengan ini, 0 diterima ketika 1 dikirim, 0 diterima ketika 1 dikirim berarti 0,4, dikali dengan 1 diterima ketika 1 dikirim, 0,6, dikalikan dengan 1 diterima ketika 1 dikirim, 0,6 lagi. 0 diterima ketika 0 dikirim, 0,7. Satu diterima ketika 1 dikirim 0,6. Jadi peluang kata X diterima jika Y dikirim gitu ya. Atau ini bisa saja kita sebut peluang kejadian Y dikirim, ketika Y dikirim dia berubah jadi X gitu. Kan seperti ini. X diterima jika Y-nya dikirim. Jadi dikalikan peluang ininya masing-masing. 1 diterima ketika 0 dikirim, dikali 0 diterima ketika 1 dikirim, dan seterusnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Kalau tidak ada ini, contohnya belum ya. Pak izin bertanya Pak, Silakan. untuk ngetahuin dia saling bebas atau enggaknya itu dari mananya ya Pak? Diberikan seharusnya. Jadi kalau di sini kita akan bicara yang saling bebas saja. Biasanya kalau misalkan di soal nanti itu dikasih tahu ya Pak, misalkan ini tuh kasusnya saling bebas atau tidak gitu biasanya. Kalau misalkan tidak disebutkan, berarti asumsinya saling bebas ya di kuliah ini ya. Iya Pak. Gitu. Jadi kalau tidak disebutkan, apakah forward channel probability-nya gitu ya, saling bebas atau tidak, berarti kita asumsikan dia saling bebas. Seperti itu. Kalau tidak saling bebas kan berarti harus diberikan gitu ya perubahannya seperti apa gitu. Ketika dikirim pertama apa, maka nanti berubahnya seperti apa. Peluang bersyaratnya seperti apa. Oh, nanti contohnya di akhir. Oke, kemudian kita ada lagi gitu ya. Ada lagi. Kita kerucutkan lagi. Tadi communication channel, kalau yang tadi syaratnya hanya alfabetnya ada dan fungsi peluangnya gitu ya ada untuk masing-masing pengiriman. Nah, ini ada tambahan kalau saya punya channel gitu ya, suatu channel memoryless. Jadi kalau saya punya channel memoryless dengan pada alfabet dengan key anggota gitu ya, itu kita sebut sebagai Chiari symmetric channel gitu ya. Binary symmetric channel berarti kalau alfabetnya 2, 0, 1. Trinary symmetric channel kalau dia 0, 1, 2, 3, 3 anggota. Kalau dia pertama memoryless,
artinya saling bebas. Kemudian banyak alfabetnya adalah key. Kemudian memenuhi dua hal ini. Yang pertama, setiap simbol yang dikirim memiliki peluang yang sama diterima sebagai error. Jadi, kalau ini, misalkan saya punya 3 gitu ya, 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Kalau dia jadi error, peluangnya adalah 0,1. Atau ini gitu ya. Misalkan dia 1 dikirim menjadi 1, peluangnya adalah 0,9. Berarti peluang errornya berapa si 1 ini kalau 1 dikirim? 0,1 ya totalnya ya. Nah, 2 juga harus sama. Kalau 2 dikirim, peluang dia untuk benarnya harus sama. Agar peluang dia errornya sama juga dengan 1, sama-sama 0,1. Yang pertama itu, yang kedua semua simbol yang diterima sebagai error. Jadi kalau 3 ini saya kirim, diterimanya sebagai error, berarti diterimanya sebagai 1 atau 2. Maka peluangnya masing-masing harus sama. Jadi kayak ini, kalau ini 0,9, terus dia error bisa jadi 2 dan 3, ya berarti sisa 0,1-nya dibagi 2. 0,05 dan 0,05. Totalnya 1. Seperti itu. Jadi kalau dengan contoh yang tadi, ini simetrik atau tidak? Ternyata nggak simetris, karena ini peluang jadi errornya si 0, peluang dia errornya adalah 0,3, si 1 peluang errornya adalah 0,4. Nah ini nggak sama, padahal harusnya sama untuk setiap simbol. 1 peluang errornya kalau 1 0,3 ya 0 juga harus 0,3. Berarti ini tidak simetri. Yang simetri berarti yang seperti ini. 0 itu error ketik peluangnya 0,3, 1 error juga peluangnya 0,3. Atau kalau yang kita trinary, kita punya 3 alfabet, ya kalau 0 errornya adalah 0,4 gitu ya, 0,2 tambah 0,4, ya 2 juga peluang errornya harus sama. Itu simetri berarti. Nah, symmetric channel dengan alfabetnya ada 2 binary gitu ya. Alfabetnya 01, jadi memoryless channel atau symmetric channel lah ya. Symmetric channel dengan himpunan alfabet 0 dan 1 itu kita sebut sebagai binary system, binary symmetric channel. Jadi symmetric channel secara khusus pada alfabet 01 kita sebut sebagai binary symmetric channel. Peluangnya gitu ya, ini peluang error gitu ya. Peluang errornya kita misalkan P, maka peluang nggak errornya, peluang dia berhasilnya adalah 1 min P gitu kan ya totalnya. Jadi binary symmetric channel. Nah, P-nya ini kita sebut sebagai crossover, peluang crossover, peluang silangnya. Jadi suatu binary symmetric channel, BSC, dengan peluang crossover P itu adalah tadi, symmetric channel yang memenuhi peluang errornya adalah P, peluang errornya adalah 1 min P. Contohnya yang ini berarti ini adalah BSC dengan
peluang errornya atau peluang crossover-nya adalah 0,3. Oke, ini contoh contoh penerapan kasus BSC untuk kita melihat yang tadi di awal. Kalau saya mengirimkan kode gitu ya, saya punya ini bloknya, kata kode yang mungkin, dan 1, ini saya kirim melalui saluran BSC dengan peluang crossover-nya 0,5. Kalau yang diterima adalah 110, kira-kira 110 itu asalnya dari mana? Dari 000 ataukah dari 111? Nah, karena kita punya dia adalah BSC dengan peluang crossover 0,5, berarti peluang 1 diterima ketika 1 diterima, ketika 0 dikirim, itu sama dengan peluang 0 diterima ketika 1 dikirim, yaitu sebesar 0,05. Sedangkan peluang 1 diterima ketika 1 dikirim sama dengan peluang 0 diterima ketika 0 dikirim, yaitu 0,95 1 min P-nya. Kalau begitu, peluang 110 diterima ketika 000 dikirim itu berapa? Coba dihitung. Kemudian peluang 110 diterima ketika 111 yang dikirim. Coba ini dihitung. Anda coba hitung. Kalau ada yang bingung cara menghitungnya, silahkan tanya. Saya bukakan slide sebelumnya. Dua menit deh. Tinggal bentar. Belum. Ini bisa dicopotin nggak ya?
Baiklah. Kan ini waktu. Hah? Bisa. Ini itu adalah jadi Harry Potter itu. Oh, nggak ada mes. Aku mau pindah terus. Siapa yang bikin? Ini kayaknya sebelum corona menyerang. Kok kegabutan prodi jalan? Baik nggak sih kalau aku tutupin? Itu tadi atau belum? Oke. Dapat nilainya? Berarti kan kalau yang pertama saya hitung peluang 1 diterima ketika 0 yang dikirim, berarti peluang error gitu ya, di 0,05 dikali ketika peluang 1 diterima 0 dikirim, 0,05 gitu ya. Dikali ketika 0 diterima 0 dikirim, berarti ini adalah 0,95. Sedangkan yang bawah, berarti ini adalah 0,95 kali 0,95 kali dengan 0,5. Ini nanti hasilnya 0,002375, sedangkan yang ini adalah 0,04525. Nah, begitu saya bisa menghitung peluang terjadinya, jadi 110 itu peluang dia muncul dari 000 adalah 0,002. Sedangkan 110 itu peluang dia muncul dari 111 adalah 0,045. Kira-kira dia lebih mungkin yang mana berarti? Kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari sini? Lebih mungkin yang bawah, Pak. Jadi dari sini kita bisa, oh kayaknya gitu ya, likelihood-nya atau kemungkinan besarnya gitu ya. Jadi ini paling mungkin 110 itu asalnya dari 111 gitu. Berdasarkan kita lihat peluang kejadian masing-masingnya. Nah, jadi kalau saya punya communication channel, berarti kan sudah ada masing-masing peluangnya. Begitu saya mengirimkan kata kode, terus saya dapat ternyata bukan kata kode gitu ya. Bagaimana saya menentukan, oh ini tuh asalnya dari mana ya? Kita hitung, kita bandingkan dengan semua kata kode yang ada. Sebenarnya kan konsepnya adalah seperti itu. Secara matematis kita bisa menghitung atau kita bisa mengukur kedekatannya.
Dibandingkan kalau kita nggak ukur ya kita tebak-tebakan aja, 001. Udahlah 00 aja lah gitu. Nah, itu yang tidak bisa dijamin. Nah, kita mencoba mendekati dari sisi apa nih yang bisa kita hitung, apa yang kita bisa katakanlah beri pendekatan kuantitatifnya gitu. Jadi secara umum seperti itu, kalau kita punya kata kode, saya kirimkan melalui sebuah channel komunikasi, communication channel, berarti dia ada masing-masingnya ada ini, peluang forward channel probability-nya, peluang pengirimannya gitu ya. Kalau di sini khusus untuk BSC, ya dapatnya hasilnya seperti itu. Tapi ini berlaku untuk secara umum. Oke. Ada pertanyaan dulu? Oke, nah kalau tidak ada ya berarti ini yang tadi kita mau bahas gitu ya. Jadi kalau saya punya menerima sebuah kata W gitu ya, tentu kalau misalkan saya punya, oh ini kodenya yang digunakan pada channel ini adalah 1001, 1110, 1011, dan 0101 gitu. Ini kode yang kita gunakan, blok kode yang kita gunakan. Ketika saya menerima W-nya adalah 1110 ya berarti ini valid dia. Kita katakan valid karena dia ada di sini. Jadi kalau saya menerima W berarti ya udah aman gitu. Jadi kita anggap bahwa tidak terjadi error. Jadi kalau kita menerimanya sudah valid, ada di kode yang kita gunakan, ya berarti dia tidak ada error. Berarti kita anggap gitu ya, W adalah benar kata yang dikirim. Nah, sekarang kalau W-nya tidak valid, kalau W-nya adalah 0010. Nah, ini W itu sebenarnya asalnya apa gitu ya? Nah, untuk menentukan ini kita harus menentukan aturannya gitu ya, agar sistematis, agar orang lain menggunakan juga hasilnya sama gitu ya, kalau orang lain yang mencari juga. Nah, aturan inilah yang kita sebut sebagai decoding rule gitu ya. Jadi kita perlu aturan untuk menentukan kata yang paling mungkin telah dikirim gitu ya. Kata yang paling mungkin sebagai kata asal sebenarnya dari kata yang diterima. Nah, bagaimana aturannya? Bagaimana menyusun aturan yang baik dan bisa kita terima bersama gitu ya. Nah, ini yang tadi kita menggunakan perhitungan yang tadi. Perhitungan seperti ini ya. Kita hitung saja peluangnya, peluang masing-masing kata di peluang kata tersebut diterima dari masing-masing kata yang dikirim, yang mungkin dikirim. Nah, ini kita menggunakan apa yang disebut maximum likelihood decoding. Jadi aturannya adalah kalau saya menerima kata X, saya mau menentukan kata asalnya CX, bagaimana? Ya, yang saya pilih adalah CX yang memaksimalkan nilai forward channel probability-nya. Jadi saya pilih CX yang nilainya adalah maksimum dari semua kemungkinan X, semua kemungkinan C gitu ya. Jadi kalau tadi saya punya C-nya adalah
1101, 0111, 10, 10, 0011 gitu ya. Kalau saya menentukan, kalau saya dapat X-nya adalah 0110, nah CX-nya apa? Ya CX-nya adalah yang memenuhi ini. Peluang 0110 diterima ketika CX dikirim, nilainya adalah maksimum dari semua kemungkinan yang ada. Jadi saya hitung dulu. Peluang 0110 diterima ketika 1101 dikirim. Peluang ini berapa? Nah, ini cari maksimumnya. Yang membuat maksimum itu yang nanti kita pilih. Contohnya enggak? Oke, ini ada contohnya, ini lebih detail. Oke, contohnya kita pandang untuk kasus yang BSC. Contoh lain. Yang lebih tapi ini saja. Oke, misalkan kata kode yang dikirimkan melalui saluran BSC, ini kalau BSC berarti alfabetnya adalah 01. Peluang crossover-nya adalah P. Berarti ini peluang. Ini enggak saya tulis lagi dulu gitu ya. Peluang 0 diterima ketika 0 dikirim atau ketika 1 dikirim itu sama dengan peluang 1 diterima ketika 0 dikirim. Dia adalah P. Peluang 0 diterima ketika 0 dikirim sama dengan peluang 1 diterima ketika 1 dikirim, dia adalah 1 min P. Nah, kalau saya punya kata sepanjang N, kira-kira peluang X diterima ketika C dikirim berapa? Ini contohnya, contoh sembarang. Atau kalau contoh yang ini Anda tidak hitungnya, tidak mudah dihitung. Itu misalkan sekarang P-nya adalah 0,4. Kita coba kasus untuk P 0,4. Kalau X-nya adalah Oke, kalau misalkan sekarang Anda punya blok kodenya adalah C sama dengan 1011, 0101, 1001, dan
0000. Ditransmisikan, dikirim melalui saluran BSC dengan peluang crossover-nya 0,4. Sekarang jika diterima, X-nya adalah 0110, tentukanlah CX, kata asal yang paling memungkinkan. Paling mungkin gitu ya. Oke, silahkan dicoba gitu ya. Berarti apa ya? Berarti saya harus hitung peluang 0110 diterima ketika 1011 dikirim. Terus peluang 0110 diterima ketika 0101 dikirim gitu. Kemudian hitung peluang 0110 diterima ketika 1001 dikirim. Dan seterusnya. Kira-kira nanti yang mana yang paling memungkinkan?
Sudah ketemu kira-kira dari mana kata kode yang mana yang mungkin dikirim dan yang paling mungkin dikirim kemudian menghasilkan X0110. 0101 ya, Pak. Jadi yang mungkin CX-nya 0101. Ada yang beda? Ini peluang 0110 diterima ketika 01 dikirim berapa dapatnya? 0,057. 57 Nah, 6. Ya, kalau dibandingkan dengan yang ini dan itu, ya, paling kecil ya. Bagaimana kalau 00, ada yang sudah menghitung? Hasilnya sama kayak 0101, Pak. Ternyata dia juga sama. Jadi, kalau saya beda, Pak. kenapa beda? Coba berapa? Kalau saya 0,0384. 0,0384. Coba dihitung kembali. Yang tadi 0,576 dan 0,384. Berarti kan ini peluang mana ini ya. Peluang 0 diterima ketika 0 dikirim. Berarti kan kalau ini P-nya 0,4 berarti 1 min P-nya adalah 0,6. Berarti ini harusnya ya, yang kedua adalah 0,6 dikali dengan, kalau error berarti 0,4 gitu kan ya, 0,4 plus 0,1, berarti ini juga 0,4, ini 0,6 karena tetap. Yang ini berarti peluangnya ketika 0,0 berarti kan tetap ya. Kalau nggak error berarti 0,6. 1 berarti 0,6 lagi. 0,1 berarti 0,4 karena error. Kemudian 1,0, 0,4. Seharusnya sih nanti hasilnya sama. Karena ini perkalian antara 0,6. Iya, Pak, sama. Nah, tapi kalau yang ini memang lebih besar ya, lebih kecil peluangnya ya, karena ini nanti ada 0,4-nya 3 kali, 0,6-nya sekali, yang ini 0, yang ini 0,4 semua gitu ya, 0,4. Sorry. Nah, kalau maksimum likelihood berarti yang akan kita pilih antara dua ini nih. Ya, kita kalau maksimum likelihood kita berhenti sampai di sini bahwa yang dipilih kemungkinannya ada dua ini nih. Ya, apakah saya memilih 0101 atau 0000. Nah, secara umum nanti pemilihan ini kalau ada yang sama ini, ada dua cara. Yang pertama adalah max CMLD, atau complete MLD. Ini kalau saya menemukan kasus seperti ini yang dilakukan adalah ya udah pilih aja. Pilih secara acak. Dari yang minimum tadi. Nah, kalau metodenya
CMLD itu kita pilih secara acak kalau ketemunya ada lebih dari satu yang sama. Kalau IMLD incomplete, MLD yang dilakukan adalah kita minta kirim ulang. Minta kirim ulang. Kirim ulang kodenya. Nah, begitu kirim ulang kan kemungkinan errornya terjadi errornya kan bisa saja di tempat berbeda. Jadi kita bisa menghitung ulang. Jadi secara umum kalau MLD maksimum likelihood ya kita hitung peluang channel forward-nya, peluang forward channel-nya. Kata yang diterima dengan kemungkinan semua kata yang ada. Kemudian kita hitung, kita cari yang paling kecil, yang paling besar peluangnya, maka itulah yang kita pilih sebagai kata asalnya, yang kita kodekan kembali sebagai kata asalnya. Kalau ada lebih dari dua yang sama, maka kita bisa melakukan dua metode ini. Kalau CMLD ya kita pilih secara acak, kalau IMLD ya kita minta kirim ulang. Oke, nah di sini ada yang sama gitu ya. Kenapa sama gitu ya? Atau kalau dari sini bisa dilihat nggak? Bukan bisa dilihat. Untuk BSC gitu ya, ketika kita bicara binary saja, binary simetrik lebih tepatnya, maka ternyata kita sebenarnya nggak terlalu butuh menghitung perkalian ini. Karena pada akhirnya kita cukup menghitung banyaknya lokasi di mana ini dan itu berbeda. Dalam artian begini, kalau kita lihat X dan 1011 dia berbeda di berapa tempat? Di tempat pertama berbeda, tempat kedua berbeda, tempat keempat berbeda gitu kan ya. Berarti ada 3 yang berbeda, tiga simbol yang berbeda. Sedangkan ke sini dia ada 2 simbol yang berbeda. Ke sini dia ada 4 simbol yang berbeda, ke sini dia ada 2 simbol yang berbeda. Jadi sebenarnya kalau kita menggunakan channelnya BSC gitu ya, kita nggak perlu menghitung ininya, karena pasti yang paling memungkinkan adalah yang banyaknya simbol berbedanya paling sedikit. Nanti kita lihat. Nanti Anda bisa coba saja. Ini pendekatannya dari. Jadi ini nanti secara umum kalau saya punya kata kode dikirimkan melalui saluran BSC, binary symmetric channel, maka ini peluang XI X2 sampai dengan XN diterima ketika C1, C2 sampai CN dikirim, ini akan sama dengan ya peluang errornya P gitu ya. P-nya sebanyak apa kan? Ya kalau misalkan tadi 10011 dan 10101, maka si P ini gitu ya akan dihitung ketika di sini gitu ya. Ketika saya mengecek 01 dan 10, yaitu ketika saya menemukan error. Berarti saya menghitung errornya ada berapa? Oh, errornya ada
2. Berarti nanti P-nya kali 2. Kemudian yang lainnya nggak error, berarti yang lainnya adalah 1 min P. 1 min P-nya sebanyak apa? Berarti sebanyak panjangnya dikurangi 2. Sehingga nanti ini secara umum peluangnya adalah P pangkat E gitu ya, dikali 1 min P pangkat N, di mana E itu menyatakan banyak errornya. Jadi kalau di sini banyak errornya 2, ini X, ini C-nya gitu ya. Kalau X ini kalau dibandingkan dengan C, errornya ada 2. Ya, berarti peluang forwardnya pasti ini. Pasti P kali 2 kali 1 min P kali N min 2. Dan ini tadi semakin ketika P-nya, karena P-nya kurang dari setengah gitu ya, karena P-nya kurang dari setengah, maka semakin banyak P-nya, maka peluangnya makin kecil gitu kan ya. Karena P-nya itu kurang dari 1 min P gitu ya. Semakin banyak P-nya, maka perkalian ini akan semakin kecil. Sehingga dia semakin tidak dipilih. Jadi kita ingin ininya makin besar. Nah, itu terjadi ketika errornya semakin sedikit. Sehingga kita sekarang tinggal perlu lihat errornya ada sebanyak berapa. Nah, untuk menghitung itu kita dikenalkan dengan apa yang disebut sebagai jarak Hamming. Jadi kalau saya punya 2 buah kata dengan panjang N, ya misalkan X-nya adalah X1, X1, X2, sampai Xn gitu ya. Y-nya adalah Y1, Y2, sampai dengan Yn. Maka jarak antara kata X dan Y dinotasikan sebagai dx, y, itu adalah penjumlahan dari dx1, y1, dx2, y2, sampai dxn, yn, di mana untuk jarak atau D antara X1 dan Y1 ini dinotasikan ini dan ini dx1, Y1, ini akan nilainya 1 kalau dia tidak sama, artinya kalau dia error, dia berubah, berarti dia nilainya 1. Nambah jarak 1. Kalau sama, ya dia 0. Berarti nggak ada pertambahan jarak gitu di sini. Jadi sebenarnya jarak Hamming ini menghitung banyaknya error. Jadi kalau ini error, ya ini nambah 1. Kalau nggak error, 0. Kalau error, nambah 1. Jadi kalau saya punya 1011, saya hitung jaraknya dengan 0111, ya berarti kita menghitung banyak yang berbeda berapa. Ini beda 1, ini berbeda 2, ini nggak berbeda, ini nggak berbeda. Berarti ini nilai D-nya adalah 2. Saya punya 00011101 dengan 110101. Coba nggak? 1. Ya ini kita hitung. Ini dan ini beda gitu ya. Ini dan ini beda. Ditambah 1 lagi. Ini dan ini sama berarti nambah 0. Ini dan itu sama berarti nambah 0. Ini dan ini beda berarti nambah 1. Itu dan itu beda berarti nambah 1. Ini dan ini sama berarti 0. Di ini jumlahnya adalah 4. Berarti jaraknya 4. Perbedaannya ada di 4 tempat.
Itu jarak Hamming. Nah, ya sebenarnya ini fungsi biasa, tapi ternyata fungsi ini atau pemetaan ini gitu ya, pemetaan dari dua objek ini, operasi gitu ya, operasi kalau aljabar apa? Pemetaan dua buah objek ke bilangan ke satu buah objek, operasi ya. Ya, atau operasi ini ternyata memenuhi sifat jarak yang ada di ya di aljabar nggak di analisis sebenarnya. Ternyata definisi tadi memenuhi ini bahwa jarak antar kata kode pasti positif atau nol gitu ya. Nggak mungkin negatif jaraknya. Ya kalau dari definisi tadi sih gitu. Dan paling besar jaraknya adalah n. Artinya semuanya berbeda. Kemudian dia akan bernilai 0 jika dan hanya jika dia adalah kata yang sama. Jadi nggak mungkin dia jaraknya 0 kalau katanya berbeda. Berarti kan harusnya ada titik yang berbeda. Kemudian jarak X ke Y dengan jarak Y ke X itu sama. Dan ini pertidaksamaan segitiga bahwa jarak XZ itu pasti kurang dari jarak X ke Y tambah jarak Y ke Z. Sifat-sifat ini berlaku. Oke, mungkin silahkan dicoba dulu saja ini 6 buah contoh ini. Coba dihitung jaraknya masing-masing. Kalau tidak sudah, kalau ada pertanyaan silahkan. Silahkan dan mencoba ini.
Sudah dapat semua jaraknya? Ini X dan Y, berarti kita membandingkan ini sama 0, ini sama berarti 0, 3, Pak. 3 ya. Yang terakhir beda 3. Kemudian jarak Y dan Z 1. Ini enggak, ini enggak, 1, ini Pak. enggak. Itu ya. Oke, kemudian jarak Z dengan Y. Sama ya, 1 juga ya. Jarak YZ itu pasti nanti akan sama dengan jarak ZY. Nah, ini untuk binary. Bagaimana dengan pentanary? 5. Ya, sama saja. Kita tinggal melihat di mana dia berbedanya. Ini sama, ini beda 1, 2, 3. Oh, berarti ini bedanya ada 3. Y dengan Z 1, 2, 3, 4, Pak. 4. Terima kasih. Terakhir Z dengan X. 3, Pak. 3, 1, ini enggak, 2. 2, Pak. Mas Tamat 2. 2, Pak. Oke, 2 ya. Jadi seperti itu. Nah, nanti akan kita coba gunakan kalau kita punya kata kode gitu ya. Nah, antar kata kode nanti jaraknya berapa? Jadi kita coba lihat itu. Kalau antar kata kode ternyata jaraknya 1, nanti kita lihat apakah dia mungkin untuk mendeteksi satu buah error. Harapannya nanti kita bisa melihat, ya kalau antar kata kode yang kita miliki, misalkan saya punya kata kode, ya ini gitulah ya. 1010, kemudian 01101 dan 11101. Kembali ke pertemuan kita yang sebelumnya, bisa nggak kata kode ini mendeteksi sebuah error? Ternyata nanti nggak bisa, karena kalau terjadi sebuah error, Y itu bisa jadi Z. Jadi kalau terjadi sebuah error, nanti Y itu bisa jadi Z dan sebaliknya. Jadi kalau saya memilih kata kode ini, maka dengan yakin saya bisa bilang, oh ini nggak akan bisa nih mendeteksi sebuah error. Karena jaraknya dia segini. Artinya Y bisa jadi Z. Sedangkan kalau saya menggunakan ini, bisa nggak mendeteksi sebuah error? Oh ternyata bisa sih. Bisa nih pasti gitu ya. Karena kalau terjadi sebuah error, yang berbeda aja 2 gitu ya. Misalkan X itu berubah. Berbeda dengan Z-nya 2. Kalau dia berubahnya dengan cuma 1 ya, saya pasti yakin dia nggak akan bisa berubah jadi Z. Jadi kalau X-nya error 1, nggak mungkin dia berubah jadi Z, karena jaraknya 2. Nggak mungkin juga dia berubah jadi Y. Ini jaraknya 3.
Jadi dengan menghitung jarak Hamming ini nanti kita bisa nih bicara bahwa oh antar kata kodenya segini nih jaraknya. Oh ini nggak mungkin nih. Dia bisa mendeteksi sebuah error. Seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya apakah bisa mengkoreksi sebuah error? Nanti kita coba lihat batas bawahnya masing-masing berapa. Kalau saya mau bisa mendeteksi sebuah error, kira-kira jarak Hamming-nya harus berapa? Tujuan akhirnya nanti seperti itu. Kalau saya mau mengkoreksi sebuah error, kira-kira jarak Hamming-nya berapa? Oke. Gitu. Jadi dengan jarak Hamming kita bisa lihat, bisa nggak koreksi error? Bisa nggak mendeteksi error? Kalau dia ada error satu, bisa nggak dia berubah menjadi kode yang lain? Oh bisa, berarti dia nggak bisa mendeteksi nantinya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Oke, kalau tidak ada, ini saya coba bagikan dulu. Perhadiannya bisa Anda isi. Kemudian mungkin besok pagi gitu ya, tolong diingatkan kembali untuk besok pagi. Besok jam 1. Besok jam 1 itu saya kemungkinan besar memegang laptop. Jadi Anda tolong ingatkan salah satu dari Anda untuk mengupload slide-nya. Dan slide yang mana saja yang belum diupload gitu ya. Ya, mungkin Anda yang ikut kelas saya dari beberapa tahun lalu pasti sudah hafal bahwa kalau saya bilang pelupa juga. Iya, katakanlah, ya bolehlah Anda mengata-ngatai saya. Paslon itu pelupa gitu, nggak apa-apa. Saya ikhlas untuk itu, karena memang kenyataannya seperti itu gitu ya. Oh, ini. Dimohon diingatkan kembali mungkin besok jam 1, kalau belum saya upload, tolong diingatkan untuk upload slide-nya. Gitu. Mungkin untuk sekarang saya mau minta bantuannya untuk menghidupkan kamera sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Oke, kemudian kita itu minggu depan kan kalau prodi matematika masih minggu kuliah ya, jadi minggu depannya lagi baru minggu ujian kan ya. Berarti karena Iya, kita Pak. masih kurang 2 pertemuan, berarti minggu depan kan 1 gitu ya. Nah, 1 pertemuannya lagi, kalau Sabtu ini jam 2 gimana? Bisa? Bisa, Pak. Oke. Mohon maaf Pak, Gimana, San? saya sampai biasa. Saya hari Sabtu ada tugas survei lapangan Pak di lintas prodi. Survei lapangan lintas prodi ya. Oke. Sampai jam berapa, Isan? Oh, seharian ya berarti ya pasti. Survei lapangan. Iya Pak, karena dusunnya itu luas Pak. Kayaknya sampai jam 3. Oke. Kalau ini adalah kalau misalkan untuk yang Sabtu depan ini saya rekam,
Ihsan mengikuti dari rekaman bagaimana? Apakah bersedia? Baik Pak, bersedia Pak. Oke, maksudnya saya mohon maaf sebelumnya untuk Ihsan karena jadinya tidak bisa mengikuti secara langsung karena keterbatasan waktu sih minggu depan sudah minggu yang tersisa. Jadi mungkin yang terfikirkan saya agar aman gitu ya jadwalnya, mungkin itu yang tidak bisa hadir Sabtu besok, mungkin untuk Sabtu saya siapkan rekaman, nanti saya bagikan rekamannya. Ya sekali lagi, San biasanya saya lupa San buat nge-share. San ya, nanti ingatkan saya kembali gitu ya. Iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, seperti itu. Ya. Oke, mungkin kita ambil dulu rekaman screenshot perkuliahan untuk hari ini. Untuk halaman pertama, 1, 2, 3. Kemudian ada halaman kedua, 1, 2, 3. Halaman ketiga, 1, 2, 3. Oke. Ya mungkin itu yang bisa saya berikan untuk pertemuan tadi. Saya ucapkan terima kasih banyak. Tinggal sisa 2 pertemuan lagi sebelum ujian mungkin. Atau sebenarnya 1 pertemuan materi gitu dan 1 pertemuan lagi harapannya mungkin bisa kita isi dengan kuis atau latihan atau kuis dan pembahasannya gitu ya. Nanti saya coba diskusikan dengan Pak Surya. 1, 2, ya tinggal dulu. Ya, baiknya seperti apa nanti, tapi untuk sementara kita siapkan jadwal pengganti dulu di hari Sabtu jam 2. Oke, itu terima kasih atas kehadirannya. Semoga ada ilmu baru, ada manfaat baru yang Anda peroleh dari pertemuan hari ini. Ya, semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Saya akhiri, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama.